Diagnosis merupakan istilah medis. Ini yang menunjukkan prediksi dokter tentang bagaimana pasien akan berkembang dan apakah ada kemungkinan pemulihan. Langkah pertama dari proses diagnosis adalah pengumpulan informasi tentang riwayat medis pasien. Prognosis digunakan dalam menyampaikan suatu tindakan untuk memprediksi perjalanan penyakit yang didasarkan pada informasi. Contohnya, seberapa cepat gejala dan tanda akan memburuk, membaik, menghilang, atau mereka akan tetap stabil dari waktu ke waktu. Kemudian harapan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Prinsip diagnostik terdiri dari merangkum pernyataan pasien, menilai pernyataan pasien, dan memberikan dorongan rujukan dengan cara menunjukkan sifat gangguan dan potensi yang ada untuk perubahan. Diagnostik dibuat untuk memberikan kesempatan pada prognosis agar mengevaluasi pasien. Dengan demikian, diagnosis mengarah pada penilaian prognostik. Prognostik menunjukkan perubahan, pertumbuhan, perbaikan, dan bahkan kerusakan yang mungkin atau akan terjadi pada pasien. Elemen-elemen diagnosis. Yang pertama, diagnosis sebagai fenomena pergeseran. Hubungan diagnosis dengan masalah saat ini. Patologi akut versus kronis, tingkat diagnosis, dan mengintegrasikan level diagnosis. Elemen yang pertama adalah diagnosis sebagai fenomena pergeseran. Diagnosis dirumuskan pada titik tertentu dalam kehidupan pasien. Dalam kasus-kasus tertentu, diagnosis mungkin hanya mewakili pernyataan yang bersifat sementara atau terbatas, karena pasien memiliki peluang untuk berkembang, bisa menjadi berubah-ubah. Contoh pergeseran diagnosis adalah seperti tiba-tiba muncul psikosis atau mungkin sebaliknya. Elemen selanjutnya adalah hubungan antara diagnosis dan masalah saat ini. Maksud dari hubungan antara diagnosis dengan masalah saat ini yaitu hubungan antara keluhan saat ini yang diderita pasien dan yang disajikan dengan diagnosis. Gejala yang muncul atau prognosis mungkin tergantung pada sifat hubungan antara struktur massa yang akan datang dengan fungsi kepribadian. Contohnya, keluhan hiperaktif yang mendadak terjadi pada anak usia sekolah. Mengharuskan penggambaran diagnostik gejala berdasarkan sifat, konsistensi, konteks dalam yang muncul, dan tanda-tanda gangguan yang harus sesuai. Tetapi, sifat masalah penyajiannya tidak akan sepenuhnya berguna, kecuali sifat dari gangguan kepribadian yang menimbulkannya juga harus dipahami. Maka dari itu, prognosis adalah yang paling tepat ketika dihubungkan dengan konteks keluhan yang baru muncul pada diri pasien. Selanjutnya adalah elemen patologi akut versus kronis. Secara umum, perkiraan prognosis dan kedalaman patologi secara klinis kelainan mengikuti aturan yang sama, seperti pada pengobatan umum. Kelainan akut memiliki prognosis, sedangkan gangguan kronis lebih bermasalah. Oleh karena itu, gangguan kronis lebih tahan terhadap perubahan. Elemen yang keempat yaitu tingkat diagnosis. Tingkat diagnosis terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, diperlukannya bentuk yang relatif eksternal seperti manifestasi perilaku. Tingkatan kedua, diagnosis melibatkan fenomena internal seperti defisit, kecemasan, dan idiosinkratik ide atau suasana hati. Dan tingkat ketiga adalah diagnostik termasuk struktur karakter, yaitu antara dimensi internal dan eksternal. Elemen yang terakhir atau yang kelima adalah mengintegrasikan level atau tingkatan diagnosis. Tingkat diagnosis harus diintegrasikan. Integrasi ini dibuat dengan mengacu pada karakter struktur, gangguan kecemasan, atau bahkan keadaan psikotik yang baru muncul yang mendasarinya.